Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah diberi kemudahan bisa berjalan ke masjid ini. Mudah-mudahan perjalanan kita ke masjid ini menggugurkan dosa-dosa kita semua, menambah pahala kita dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalam ala Rasulillah, dan semoga salawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita, membimbing kita sehingga kita mengerti dan memahami mana yang hak dan mana yang batil. Semoga salawat serta salam tetap terlimpahkan kepadanya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia berjalan di atas sunnah dan ajarannya. Para hadirin, kita lanjutkan kajian kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad, dan kita telah sampai pada hadis yang kedua sekarang ini. Qala al-muallif Al-Imam Al-Bukhari berkata, An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ridha rabbi fi ridhal walid. Keridhaan orang tua itu ada pada keridhaan, keridhaan Allah itu ada pada keridhaan orang tua. Wa sakhatur rabbi fi sakhatil walid. Dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Jadi hadis ini menggambarkan betapa agungnya ridho orang tua, sampai-sampai Allah jadikan ridhonya Allah itu bergantung pada ridhonya orang tua. Seakan-akan Nabi menyampaikan, kalau ingin dapat ridhonya Allah, maka harus mendapat ridho orang tua. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan, berbakti kepada orang tua itu dengan dua keadaan. Berbakti ketika orang tua masih hidup, dan berbakti ketika orang tua sudah wafat. Berbakti kepada orang tua yang masih hidup ada caranya, kemarin sudah kita jelaskan.
Dan berbakti kepada orang tua yang sudah wafat juga ada caranya. Kemarin sudah kita jelaskan. Jadi intinya kalau ingin mendapatkan ridha Allah, maka harus mendapatkan ridha orang tua. Al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintunya surga yang paling tengah. Bukan yang paling pinggir, kan? Tapi paling tengah. Awsatu abwabil jannah. Pintunya surga yang paling tengah itu orang tua. Artinya adalah kita sangat merasa bahwa keberadaan orang tua di sisi kita itu sangat luar biasa. Rasulullah pernah bersabda, rahima anf, rahima anf, rahima anf. Celaka, celaka, celaka. Rasulullah ditanya, man ya Rasulullah? Siapa orang yang celaka itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, man adraka abawaihi ingdal kibari ahadahuma au kilaihima walam yadkhulil jannah. Kata Nabi, orang yang celaka adalah orang yang menjumpai ibu bapaknya ketika tua renta, salah satunya atau keduanya, tapi dirinya gak bisa masuk surga. Orang yang celaka adalah orang yang Allah beri kesempatan menjumpai bapak ibunya ketika tua renta, tapi dirinya gak bisa masuk surga. Celaka. Padahal seharusnya kalau masih ketunggon wong tua loro, kudune harusnya bisa dapat surga. Lah kok aneh? Ketunggon wong tuane loro kok gak iso mlebu surga? Berarti ini anak yang celaka, kata Nabi, yang rugi. Tidak memanfaatkan keberadaan kedua orang tua untuk meraih surga. Padahal al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintunya surga yang paling tengah. Jadi nek ketunggon wong tua loro sebenarnya ketunggon lawangi surga. Harusnya bisa masuk surga. Nah, kemudian berikutnya bab birril bab berbakti kepada ibu. Hadis yang ketiga. An Bahs bin Hakim an abihi an jaddihi qultu. Ia berkata, ini hadis yang sering kita dengar, perhatikan baik-baik. Ya Rasulullah, man abarru? Ya Rasulullah, kepada siapa aku harus berbakti? Dijawab sama Nabi, ummaka, ibumu. Kemudian aku bertanya lagi, man abarru? Siapa lagi yang aku harus berbakti kepadanya ya Rasul? Rasul menjawab, ummaka, ibumu. Qultu, aku tanya lagi, man abarru? Siapa lagi ya Rasul? Maka Rasulullah menjawab, ummaka, ibumu. Kemudian aku bertanya lagi yang keempat kali, man abarru? Siapa lagi aku berbakti kepadanya? Baru Nabi berkata, abakah, bapakmu. Tsummal aqrab fal aqrab. Kemudian yang lebih dekat dan yang lebih dekat. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa berbakti kepada seorang ibu itu lebih muqaddam, lebih utama daripada kepada seorang bapak. Meskipun dua-duanya wajib kita berbakti. Apa rahasianya? Kenapa disebutkan ibu 3 kali? Ayah cuma 1 kali. Kira-kira apa rahasianya? Kenapa kok disebut
ummaka, ummaka, ummaka. Baru yang nomor 4, abaka. Ibumu, ibumu, ibumu. Baru yang keempat, bapakmu. Mengapa? Mengapa kok seperti itu? Diterangkan oleh para ulama, dicantumkan oleh Imam An-Nawawi. Imam Nawawi menjelaskan ini. Atau juga, mohon maaf, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Al-Fath, beliau menukil ucapannya Imam Ibnul Battal. Kenapa disebutkan ibu 3 kali, sedangkan ayah cuma sekali? Alasannya, karena ibu melakukan 3 hal yang tidak bisa dilakukan ayah. Karena ibu melakukan 3 hal yang tidak bisa dilakukan ayah. Sehebat-hebatnya ayah, sebagus-bagusnya ayah, tidak bisa melakukan 3 hal. Inilah kekhususan yang hanya dimiliki seorang ibu. 3 hal. Apa saja 3 hal itu? Yang pertama adalah su'ubatul hamli, kesulitan mengandung. Ini ayah nggak bisa. Meskipun ayah itu wapike kaya apa, nggak iso. Nggak bisa mengandung. Nah, kesulitan mengandung ini hanya dirasakan oleh seorang ibu. Yang kedua, al-irda'. Mohon maaf, yang kedua adalah al-wad'. Kesulitan melahirkan. Ini ayah nggak bisa. Nggak ada ayah melahirkan. Yang melahirkan mesti ibu. Ya, wahnan ala wahnin wa fisaluhu amaini. Wa wassaynal insana biwalidaini hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya ngandung, repot, susah. Setelah itu menyusui. Ya, jadi yang nomor 1 kesulitan mengandung, yang kedua kesulitan melahirkan, yang nomor 3 menyusui. Dan ini ayah tidak bisa. Cuman ayah punya satu hal yang mungkin ibu nggak bisa. Meskipun ada yang bisa, yaitu banting tulang mencari apa? Nafkah. Makanya ibumu, 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 baru ayahmu. Ini adalah ucapan Imam Ibnul Battal. Nah, jadi saking agungnya hak seorang ibu. Selanjutnya, hadis yang keempat. Ada cerita ini, yang keempat ini. Jadi ceritanya begini. Dulu di zaman tabi'in, di zaman seorang sahabat Nabi, Rasulullah sudah wafat, ada seorang laki-laki mencintai seorang wanita. Dia ingin menikahi wanita ini. Maka dia datang ke wanita tersebut melamar. Tetapi wanita ini ternyata nggak cinta, nggak seneng, maka ditolak lamarannya itu. Kemudian datang laki-laki lain melamar perempuan yang sama. Nah, lelaki yang nomor 2 ini diterima pinangannya, lamarannya, dan wanita ini mau dinikahi oleh lelaki yang kedua ini. Maka lelaki yang pertama tadi cemburu hebat. Luar biasa cemburunya. Akhirnya wanita tersebut dibunuh
oleh lelaki yang pertama. Sesudah itu lelaki ini takut dosa, ingin bertobat. Bayangkan membunuh nyawa itu dosanya ya. Saya bacakan ayatnya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Barang siapa membunuh nyawa orang yang beriman secara sengaja, fajaza'uhu jahannam. Balasannya neraka jahannam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka, memurkainya. Wa la'anahu, Allah melaknatnya. Wa a'adda lahu adaban 'azima, dan Allah sediakan adab yang besar untuknya. Jadi membunuh nyawa, dan yang dibunuh itu orang Islam, itu ancamannya 5. Jahannam, neraka jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya, wa ghadiballahu alaihi, Allah memurkainya, wa la'anahu, Allah melaknatinya, wa a'adda lahu adaban 'azima, Allah sediakan adab yang besar untuknya. Maka laki-laki ini takut dosa besar, takut masuk neraka. Maka dia datang ke seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas. Kita baca sekarang. An Ibni Abbasin annahu atahu rajulun faqalah. Dari Abdullah bin Abbas telah datang kepadanya seorang laki-laki. Faqal, laki-laki ini berkata, Inni khatabtu imra'atan fa'abat antang kihani. Wahai Abdullah bin Abbas, panjenengan adalah sahabatnya Nabi. Saya punya masalah yang sangat sedih saya dibuatnya. Saya telah melamar seorang wanita, tapi wanita itu gak mau aku nikahi. Lamaranku ditolak. Wa khatabaha ghairi, terus datang laki-laki lain melamarnya. Fa'ahabbat antang kihahu, dan perempuan itu mau dinikahi oleh lelaki yang kedua tadi. Faghirtu alaiha, maka aku cemburu. Faqataltuha, maka aku bunuh wanita tersebut. Ya. Cinta ditolak, apa? Cinta ditolak. Ini bukan dukun kali ini. Cinta ditolak, apa? Nyawa melayang ini. Faghirtu alaiha, maka aku cemburu. Faqataltuha, aku bunuh wanita ini. Fahalli min taubah, apakah aku masih bisa tobat? Aku menyesal. Apakah aku bisa tobat? Dijawab sama Abdullah bin Abbas, ummuka hayyatun, apakah ibumu masih hidup? Maka dijawab sama laki-laki tersebut, la, tidak. Ibuku sudah wafat. Maka Abdullah bin Abbas berkata, tub ilallah azza wa jal wa taqarrab ilaihi mastata'tah. Kalau begitu, bertobatlah kepada Allah dan mendekatlah kepada Allah sekuat tenagamu, semaksimal mungkin kemampuanmu. Akhir laki-laki itu pergi. Muridnya Abdullah bin Abbas, namanya Atok bin Yasar, seorang tabi'in, penasaran. Loh, ini ono uwong mateni, pengen tobat, minta solusi. Bagaimana caranya tobat? Kok malah ditanya, ibumu masih hidup? Kok kayak gak nyambung? Maka Atok bin Yasar memberanikan diri bertanya ke Abdullah bin Abbas.
Fadhabtu fasa'altu Ibn Abbas. Aku pergi dan bertanya ke Abdullah bin Abbas. Lima sa'altahu an hayati ummihi. Wahai guru kami Abdullah bin Abbas, kenapa Anda bertanya kepada orang yang membunuh tadi, apakah ibumu masih hidup? Apa hubungannya? Ini kan laki-laki membunuh nyawa ingin tobat. Tapi kenapa panjenengan kok malah bertanya kepada laki-laki tersebut, apakah ibumu masih hidup? Apa hubungannya? Maka Abdullah bin Abbas menjawab, Inni la a'lamu amalan aqrab ilallah azza wa jalla min birril walidah. Sesungguhnya aku tidak tahu amalan yang paling dekat kepada Allah melebihi berbakti kepada seorang ibu. Seakan-akan Abdullah bin Abbas mengatakan, nek awakmu pengen dosamu di sepuro Allah, awakmu kudu bakti nang wong tua. Jadi di situ kan pelajarannya adalah berbakti ke orang tua itu menggugurkan dosa yang paling besar. Di antaranya adalah membunuh nyawa. Tapi meskipun membunuh nyawa, wong Islam pisan, yang dipateni wong Islam, diancam berapa tadi? 5. Neraka jahanam, kekal, dimurkai, dilaknati, dan azab yang pedih. Meskipun gede ancamane, tapi ada solusinya untuk tobat, yaitu berbakti kepada seorang ibu. Berarti kesimpulannya, berbakti kepada seorang ibu itu pahalanya besar. Kira-kira apa pelajaran yang bisa dipetik dari kisah yang saya sebutkan tadi? Silakan dicatat pelajaran-pelajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu, terutama ibu-ibu. Karena saya lihat ibu-ibu rajin nulis, yang bapak tidak begitu rajin, tidak apa-apa. Apa saja pelajarannya? Pelajaran yang pertama. Pelajaran yang pertama. Khuturatu fitnatin nisa. Bahaya fitnah wanita. Ini pelajaran pertama. Bahaya fitnah wanita. Hati-hati ya, kaum muslimin harus bisa menjaga wanita-wanitanya. Baik istri-istrinya atau putri-putrinya. Karena fitnahnya wanita itu besar. Rasulullah mengatakan, tidak aku tinggalkan fitnah yang paling besar bagi seorang laki-laki melebihi fitnah wanita. Jadi fitnah wanita ini fitnah sing paling gede kanggo wong lanang. Bahkan di Al-Quran itu antara godaan setan dengan godaan wanita, godaan setan dan godaan wanita itu lebih dahsyat godaannya wanita. Kalau tipu daya setan dikatakan dalam Al-Quran, inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu dha'ifa. Apa dha'if? Lemah. Tipu daya setan dha'if, lemah. Itu kalau setan. Nah kalau wanita, gimana ayatnya? Inna kaida kunna adim. Sesungguhnya
tipu daya kalian wahai wanita azim. Apa azim? Besar, dahsyat, agung. Ya, Al-Quran itu menggambarkan seperti itu. Tipu daya setan lemah. Bacakan ayat kursi, kembali kepada Allah, selesai sudah. Nek wong wedok dibaca ayat kursi gak mempan. Makanya hati-hati. Fitnah wanita ini dulu yang menjadikan Nabi Yahya dipenggal kepalanya alaihi salam. Jadi ada nabi yang dibunuh kaumnya. Di antaranya adalah Nabi Yahya. Dalam bahasa ahli kitab John atau Johannes sang pembaptis. John atau Nabi Yahya itu misanan sama Nabi Isa. Misanan. Ya, Nabi Isa sama Nabi Yahya itu misanan. Lah karena fitnah wanita, Nabi Yahya itu dipenggal kepalanya, Pak. Ada dua versi cerita. Versi pertama, ada seorang wanita nyenengi Nabi Yahya. Tapi Nabi Yahya nggak seneng sama wanita tersebut. Kemudian wanita ini disenangi raja. Karena sakit hati sama Nabi Yahya, maka akhirnya si perempuan ini mau dinikahi raja, tapi ada syaratnya. Mau mahar. Maharnya adalah kepalanya Yahya. Versi yang lain, seorang raja pengen menikahi saudaranya sendiri, saudari, mahromnya dinikahi. Tentu dilarang sama Nabi Yahya, karena nggak boleh menikahi mahram. Maka raja itu murka, marah, dan Nabi Yahya dibunuh. Itulah bahaya fitnah wanita. Fitnah wanita ini dulu yang menyebabkan Nabi Yusuf diapakan? Di penjara. Makanya hati-hati. Ini pelajaran pertama ya. Berhati-hati dengan atau bahaya fitnah wanita. Makanya ibu-ibu, mbak-mbak, para muslimah hendaklah menjaga kehormatannya, menjaga kesuciannya. Bahkan ayat zina, ayat tentang cambuk, tentang pezina itu dimulai dengan pezina perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidim minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki kalau belum menikah, cambuklah keduanya berapa kali? 100 kali. Di situ disebutkan pezina perempuan dulu. Ya, pezina perempuan dulu. Artinya godaan itu bermula dari wanita. Maka hendaklah para wanita muslimah menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, menjaga kesuciannya. Itu pelajaran pertama dari hadis yang kita pelajari. Pelajaran yang nomor 2, seorang yang keluar dari maksiat hendak bertaubat, maka harus mencari guru yang tepat. Saya ulangi, seorang yang pelaku maksiat ingin bertobat, ingin hijrah, carilah guru yang tepat. Dan orang ini tepat
Dia mendatangi siapa tadi? Mendatangi siapa ibu-ibu? Abdullah bin Abbas. Dan Abdullah bin Abbas itu adalah manaratul ilm, menaranya ilmu di zamannya. Sepupunya Rasul, turjumanul Quran. Ya, orang yang paling paham isinya Al-Quran diantaranya adalah Abdullah bin Abbas. Karena Nabi pernah mendoakannya, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah bocah kecil ini agamanya dan ajarilah ilmu tafsir. Maka orang ini tepat. Ketika dirinya terjatuh di lubang dosa, ingin berbuat kebaikan, ingin berubah menjadi lebih baik, maka dia mendatangi guru yang tepat. Sehingga tobatnya itu terarah. Karena kalau salah pilih guru, bisa nambahi dosa. Masih ingat gak sampean? Kisah ada orang membunuh 99 nyawa. Nate kepireng napa mboten? Pernah denger? Pernah nggih? Dalam kitab Riyadhus Shalihin bab tobat dijelaskan. Ada orang membunuh 99 nyawa. Dia pengen tobat, terus ditunjukkan kepada seorang ahli ibadah. Bukan ahli ilmu, tapi ahli ibadah. Ketika ditanyakan, apakah orang ini masih bisa tobat? Dia membunuh 99 nyawa. Maka orang ahli ibadah mengatakan, tidak bisa. Allah sudah nggak mungkin mengampuninya, karena dia sudah membunuh 99 nyawa. Bayangkan, orang sudah datang, pengen baik, dikatakan nggak bisa. Akhirnya orang ini kan dijadikan putus asa. Padahal Allah sendiri mengatakan, la taqnatu min rahillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sudah divonis kamu nggak bisa tobat, nggak bisa diampuni, alias masuk neraka. Maka orang ini mikirnya, loh, aku pengen jadi orang baik kok nggak boleh. Pateni pisan, pengen jadi wong apik kok nggak oleh. Akhirnya genap berapa? 100-nya. Terus baru datang ke ahli ilmu. Apakah bisa tobat? Membunuh 100 nyawa. Kata ahli ilmu ini bisa. Allah mengampuni dosa hambanya selama hambanya benar tobat dengan taubatan yang nasuha. Tapi tinggalkan negerimu yang jelek, hijrahlah ke negeri yang baik, sembahlah Allah bersama orang-orang yang baik. Maka hijrah belum sampai tempatnya sudah wafat di tengah jalan. Yang akhirnya kesimpulannya Allah mengampuni dosanya. Jadi orang itu kalau pengen tobat, dulu gemerlap dengan kegiatan maksiat, pengen berubah jadi lebih baik, yang dia lakukan adalah menuntut ilmu, cari guru yang tepat untuk belajar agama yang tepat. Biar terarah, konsep tobatnya itu biar tepat. Oke, itu pelajaran nomor berapa? 2. Pelajaran nomor 3. Pelajaran yang nomor 3 adalah Fadlu Abdullah bin Abbas. Keutamaan sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas. Keutamaan sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas. Tadi pelajaran pertama bahaya apa tadi? Membunuh ya? Hah? Oh keliru berarti. Yang pertama bahaya fitnah wanita. Pelajaran nomor 2? Iya, orang yang
bertobat dari dosa, hendaklah mencari guru yang tepat. Pelajaran nomor 3, keutamaan Abdullah bin Abbas. Pelajaran nomor 4, betul ya? Pelajaran nomor 4 adalah khuturatu al-qatl, bahaya membunuh. Bahaya membunuh nyawa. Ya, diterangkan dalam sebuah hadis, la zawalud dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslim. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hilangnya dunia dan seisinya itu lebih ringan di sisi Allah daripada satu darah seorang muslim tertumpah. Makanya jangan membunuh nyawa. Membunuh nyawa itu dosa besar. Kemudian pelajaran yang nomor 5, keutamaan berbakti kepada seorang ibu. Keutamaan berbakti kepada seorang ibu. Pelajaran nomor 6. Pelajaran nomor 6. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua, min asbabil maghfirah, termasuk sebab-sebab ampunan. Jadi panjenengan kok merasa berdosa, kelakoni dosa, terus pengen tobat, salah satu caranya itu datangi wong tua, nyenengno wong tua, membahagiakan orang tua, berbakti ke orang tua. Oke, ada berapa pelajaran tadi? Nah, pelajaran nomor 7. Bagi seorang murid, hendaklah bertanya atas sesuatu yang belum ia pahami dari ucapan gurunya. Hendaknya seorang murid menanyakan atas ucapan gurunya yang belum ia pahami. Makanya tadi kan bertanya, wahai guruku, ini orang membunuh, pengen tobat. Tapi kata panjenengan, apakah orang tuamu masih hidup? Maka tabi'in ini gak paham. Akhirnya tanya. Maka seorang penuntut ilmu, apabila dia tidak bisa memahami ucapan gurunya, maka hendaklah dia menanyakan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang kita lanjutkan. Bab yang ketiga, bab birril ab. Bab berbakti kepada seorang ayah. Hadis yang ke-5. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, qila, dikatakan, ya Rasulullah, man abarru. Ya Rasulullah, kepada siapa aku berbakti? Rasulullah menjawab, ummaka, ibumu. Tumaman, siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Tumaman, siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. 3 kali itu. Terus tanya lagi yang keempat, tumaman, siapa lagi ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, abaka, bapakmu. Ini sama dengan tadi, cuma ada perbedaan redaksi sedikit, tapi intinya sama ya tadi ya. Jadi tidak perlu saya ulangi lagi penjelasannya. Cuman mungkin tadi supaya lebih
menancap di kepala kita ilmu ini. Kenapa kok disebut ibu 3 kali, bapak 1 kali? Apa tadi jawabannya? Karena ibu punya kekhususan 3. Yang ini nggak bisa dilakukan seorang ayah. Mengandung, melahirkan, menyusu. Sak hebat-hebatnya ayah, nggak bisa. Nggak bisa ya. Makanya disebutkan, itu salah satu tafsir ya. Salah satu penjelasan para ulama. Mengapa kok Nabi mengatakan ibumu, ibumu, ibumu. Bukan berarti ibu boleh 3, bukan begitu. Ibumu, ibumu, ibumu. Ya. Artinya saking agungnya hak seorang ibu. Ada seorang tabi'in. Tabi'in ini, gak tahu ini sudah saya ceritakan belum ini kemarin. Tabi'in ini punya seorang ibu. Ibunya itu gak seneng sama mantunya. Istri anaknya, gak suka. Dan ibunya ini ngomong ke anaknya, wahai anakku, ibu ini gak seneng sama istrimu. Ibu gak suka sama menantu ibu, yaitu istrimu. Umi gak suka, ceraikan dia. Ya bingung. Tapi ini bingung. Di sisi lain, dia ingin berbakti kepada ibunya. Di sisi lain, dia mencintai istrinya. Ya bingung. Maka beliau datang ke sahabat Nabi, namanya Abu Darda. Wahai sahabat Nabi Abu Darda, aku punya seorang ibu yang aku ingin berbakti kepadanya, dan aku punya seorang istri. Tentu aku mencintainya, tapi ini ibuku nyuruh aku menceraikannya. Gimana ini? Gimana ini? Maka kata Abu Darda, aku kabarkan kepadamu apa yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintu surga yang paling tengah. Kau jaga baik-baik pintu itu, atau kamu terlantarkan, terserah. Akhirnya tabi'in tersebut menceraikan istrinya. Hanya saking agungnya hak orang tua. Gitu nggih. Nah, ini hadis terakhir. Setelah itu tanya jawab, dipersiapkan pertanyaannya. Ini hadis yang ke-6 dalam kitab saya. Dalam kitab ibu-ibu mungkin hadis ke-8. Iya, betul. Bab linil kalam liwalidayhi. Bab melembutkan ucapan kepada kedua ibu bapaknya. Kalau di kitab saya bab 4. Kalau di kitabnya ibu-ibu kayaknya bab 5. Sama. Ibu-ibu yang ke-5 ya? 4 juga. Hadis yang ke-6. Sebagian kitab hadis ke-8. Antoisala bin Mayyaz qal kuntu ma'an najdat fa'asabtu dunuban la araha illa minal kabair. Aku pernah bersama rombongan orang-orang An-Najdat.
Najdat adalah ashab Najdah bin Amir al-Hanafi. Aku pernah bersama orang-orang Najdah. Dan aku melakukan dosa-dosa yang tidaklah aku melihat kecuali aku anggap dosa itu adalah dosa-dosa besar. Jadi ada seorang namanya Toisala bin Mayyas. Dia ini merasa bahwa dirinya melakukan dosa-dosa besar. Fadzakartu dzalika libni Umar. Maka aku datang ke Abdullah bin Umar, aku sampaikan itu. Wahai Abdullah bin Umar, aku telah melakukan dosa-dosa besar. Maka Abdullah bin Umar berkata, Mahia, dosa-dosa apa itu? Coba sebutkan. Maka aku jawab, kaza wa kaza. Dosa ini, dosa ini, dosa ini. Atau dosa itu, dosa itu, dosa itu. Qala, maka Abdullah bin Umar menjawab, laisat hadhihi minal kabair. Yang kamu sebutkan tadi bukan termasuk dosa-dosa besar. Hunna tis'un. Dosa besar itu ada 9. Yang paling utama. Dan ini bukan berarti batasan. Karena dosa besar tidak hanya 9. Al-Imam Az-Zahabi punya kitab khusus. Namanya kitab Al-Kabair. Kumpulan dosa-dosa besar. Tapi yang disebutkan Abdullah bin Umar, hunna tis'un, dosa besar itu ada 9. Maksudnya ini yang paling gede. Apa saja? 1. Al-Israku billah, berbuat syirik. Saya baca dulu ya, nanti saya jelaskan. Nomor 2. Jadi begini. Alurnya begini. Ada orang melakukan dosa. Dia merasa bahwa dosanya yang ia lakukan tadi adalah dosa besar. Dia ketakutan. Maka dia datang ke Abdullah bin Umar. Wahai Abdullah bin Umar, bagaimana ini? Saya melakukan dosa-dosa besar. Dosa apa itu? Kata Abdullah bin Umar. Dijawab sama Toisala bin Mayyas, aku melakukan dosa ini. Kata Abdullah bin Umar, oh enggak, itu bukan dosa besar. Dosa besar itu 9. 9 di sini bukan pembatasan, tapi 9 di sini yang paling besar. Apa saja 9 itu? Yang pertama, asyirku billah, berbuat syirik. Nah ini berbuat syirik yang pertama ini. Tidak ada dosa di atas dosa syirik. Tidak ada. Ini dosa yang paling gede. Dosa syirik. Menyekutukan Allah. Diancam dalam surat An-Nisa ayat berapa itu? 48 ya? 48 atau 49. Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Gak diampuni dosa syirik. Tapi Allah mengampuni dosa lain selain dosa syirik. Perhatikan. Di dalam Al-Quran itu ada ayat. Yang ayat ini juga diturunkan di dalam Taurat, di dalam Injil, di dalam Zabur, di dalam kitab-kitab nabi-nabi terdahulu. Ayat apa itu? Di dalam Al-Quran ada ayat. Ayat ini juga turun kepada nabi terdahulu. Turun ke Nabi Musa, turun ke Nabi Isa, turun ke Nabi Sulaiman, turun ke Nabi Dawud, turun ke Nabi Ibrahim, turun ke Nabi Yunus, turun ke Nabi Nuh. Ada itu di Al-Quran. Ada ayat yang para nabi datang silih berganti
tapi ayat ini tidak pernah Allah ganti. Kitab suci turun silih berganti, tapi ada ayat yang tidak pernah Allah, dan ada ayat yang tidak pernah Allah ganti. Selalu ada. Setiap nabi mesti dapat wahyu ayat ini. Surat apa, Bu? Ibu-ibu, surat apa? Ayat berapa? Dalam? Naam, Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu, wahai Muhammad, dan diwahyukan pula kepada nabi-nabi sebelummu. Apa itu? La in asyrakta layahbatonna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, terhapuslah, gugurlah amalanmu. Saya mau kasih gambaran. Coba lihat saya semua. Ada orang, Pak, yang pertama nih, seorang laki-laki bersama seorang, naudzubillah min dzalik, bersama seorang pelacur di tempat perjudian, dan dia mabok, minum minuman keras. Setelah itu dia ke hotel dengan seorang wanita, malam, pelacur, terus ternyata dia mati di ranjang perzinahan. Di hotel zina, mati di ranjang ketika zina. Saya mau tanya, tolong dijawab. Ini orang mati husnul khotimah apa su'ul khotimah? Husnul khotimah. Su'ul khotimah. Wafat ketika berzina, judi, minuman keras. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah menjaga kita. Ini su'ul khotimah. Oke ya. Ini contoh pertama ini. Contoh kedua. Seorang laki-laki pengen cepat kaya. Datang ke Gunung Kawi. Atau ke Gunung Surawiti misalnya. Membuat ritual di sana. Membuat ritual sesajen, penyembahan, ritual, buat sembelihan. Terus kebreset mati di tempat kesyirikan tadi itu. Saya mau tanya, su'ul khotimah apa husnul khotimah? Su'ul khotimah. Yang pertama tadi su'ul khotimah. Yang pertama mati ketika berzina, yang kedua mati ketika melakukan kesyirikan. Sama-sama su'ul khotimah. Pertanyaannya saya, tapi beda enggak di sisi Allah? Beda. Beda. Yang pertama amalannya tidak hilang semua. Sedekah sirinya masih ada, tidak dihapus Allah. Berbakti kepada orang tuanya masih ada, belum dihapus Allah. Salatnya masih berlaku mizan, masih berlaku hisab. Adapun yang nomor 2 ini, mati ketika melakukan kesyirikan. Surat Az-Zumar ayat 65. La in asrakta la yahbatonna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, maka terhapuslah amalanmu. Sedekahnya hilang, birrul walidaynya hilang, kemudian hajinya hilang. Naudzubillah min dzalik. Makanya hati-hati dengan dosa syirik. Contoh lagi, perhatikan saya. Ada orang dia
melakukan maksiat, berjudi misalnya, ternyata kalah, judinya kalah, atau menang terserah, anggaplah kalah lah, judi kalah, dia pulang. Saya mau tanya, ketika judi tadi dia berdosa apa enggak? Tolong jawab, berdosa nggih? Ditulis oleh malaikat berdosa judi. Ketika dia pulang, dia baca Quran. Ketika dia baca Quran berdosa apa enggak? Tolong dijawab. Enggak. Dia tidur. Ketika tidur dia berdosa apa enggak? Enggak. Dia makan. Ketika makan berdosa apa enggak? Enggak. Dosanya tadi ketika berjudi. Itu kasus pertama. Sekarang kasus yang kedua. Seorang datang ke tempat keramat, memberikan sesajen, membuat ritual-ritual kesyirikan. Terus dia pulang ke rumahnya. Dia makan. Ketika makan dia berdosa apa enggak? Loh, bingung kan? Seorang datang ke tempat kesyirikan, membuat ritual, pengen sakti, pengen kaya, membuat ritual A, B, C. Setelah itu dia pulang, dia makan. Ketika makan berdosa enggak? Halo. Dia baca Quran, ketika baca Quran berdosa enggak? Berdosa. Kenapa? Karena keyakinan di tempat kesyirikan tadi itu kandil. Ngerti kandil? Melekat, enggak hilang. Makanya dosa syirik gak iso dihilangi karena apa? Itu kan. Nek wong judi, mari judi, wis mari, wis. Nek syirik gak bisa, Pak. Karena syirik tempatnya di mana? Di mana tempatnya kesyirikan itu? Jadi meskipun sudah berpisah dengan tempat pemujaan, tapi batinnya, keyakinannya masih melekat di dalam hatinya. Makanya hati-hati. Oke. Saya sampaikan dengan cepat, masih nomor 1, padahal tadi ada berapa? 9. Saya sampaikan dengan cepat. Nomor 1 syirik. Nomor 2, membunuh nyawa. Tadi sudah saya jelaskan ancamannya. Nomor 3, al-firar minaz zakhfi. Lari dari peperangan. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik di zaman Nabi. Pertama ikut Nabi, perang Uhud. Di tengah jalan, ketika mau berhadapan dengan kafir Quraisy, orang munafik berkhianat. 300 menarik diri, menggembosi. Nomor 4, waqadful muhsanah, menuduh berzina atau menuduh perempuan baik-baik berzina. Menuduh perempuan baik-baik berzina. Ustadz, kalau menuduh laki-laki boleh? Ya nggak boleh juga. Terus kenapa hadisnya kok berbunyi menuduh perempuan? Ada yang tahu jawabannya? Menuduh laki-laki berzina boleh enggak? Enggak boleh lah, dosa besar. Tapi kenapa lafadz hadis berkata apa tadi? Menuduh wanita. Karena tuduhan berzina untuk laki-laki dengan tuduhan berzina untuk perempuan itu berat, tuduhan berzina bagi perempuan. Karena itu berkaitan dengan rahim. Betul enggak? Berkaitan dengan keperawanan. Si cewek laki-laki gak iso meteng, gak ada hamil, ya, gak berubah kalau laki-laki organnya. Tapi kalau perempuan pengaruh. Makanya di sini disebutkan qadful muhsanah. Karena menuduh perempuan berzina itu lebih berat daripada menuduh laki-laki apa? Berzina. Nomor berapa itu? Syirik, membunuh nyawa, lari dari perang, qadzaf, menuduh perempuan baik-baik berzina. Nomor 5 sekarang. Aklur riba,
makan riba. Hati-hati ya. Riba sudah sering dijelaskan. Terus nomor 6, aklu malil yatim, makan hartanya anak yatim. Ada anak yatim, orang tuanya, bapaknya, ibunya kaya raya. Ibunya, ayahnya kaya raya. Terus kecelakaan. Anak yatim. Kakaknya yang lain gede-gede, yang satu yatim. Lah kadang-kadang hartanya diambil kakak-kakaknya. Anak yatimnya nggak dikasih. Atau diambil paman-pamannya. Anak yatim nggak dikasih, padahal itu haknya anak yatim. Miliknya anak yatim. Tapi dimanipulasi oleh pamannya atau oleh kakaknya. Karena mumpung masih bayi. Misalnya ya, wah ini bahaya. Makan hartanya anak yatim. Tidak boleh. Ustadz ini nggak makan hartanya anak yatim kok Ustadz, karena nggak dibuat makan, tapi dibuat beli mobil. Ya pada wae. Disebutkan di situ makan, karena makan itu adalah termasuk hal yang paling utama di saat itu. Terus nomor berapa ini? 7, wa ilhadun fil masjid, dan penyimpangan di masjid. Penyimpangan di masjid. Joget-joget di masjid. Apalagi kayak gitulah. Pokoknya penyimpangan di masjid. Nomor 8. Nggih, nomor 8 ya. Walladzi yastaskhir. Yastaskhir ini maknanya 2 ya. Yastaskhir ini maknanya 2. Makna yang pertama adalah orang yang meremehkan orang lain, mencela orang lain, mencemooh orang lain. Makna yang kedua, yastaskhir ini artinya bisa memperkerjakan orang tapi enggak bayar upah. Ada 2 makna. Makna pertama apa tadi? Merendahkan. Atau makna yang kedua apa tadi? Memperkerjakan orang tapi nggak bayar upah. Ya, terus nomor 9 yang terakhir adalah bukaul walidain minal uquq. Tangisan orang tua karena kedurhakaan anak. Nah, itu dosa besar itu, durhaka itu. Qala li Ibnu Umar berkata, atafraku minan nari, apakah kamu takut neraka? Wa tuhibbu an tadkhulal jannah, dan ingin masuk surga? Maka aku jawab, wallah, betul, aku takut neraka dan aku ingin masuk surga. Maka Abdullah bin Umar berkata, ahayyun walidaka, apakah bapak ibumu masih hidup? Maka aku jawab, ingdi ummi, aku masih punya ibu. Maka perhatikan, maka Abdullah bin Umar berkata, fa wallahi law alanta lahal kalam wa at'amta ha at-ta'am la tadkhulannal jannata ma ijtanabtal kabair. Kata Abdullah bin Umar, wallahi, jika engkau lembutkan ucapanmu kepada ibumu, kau ngasih makan untuk ibumu, wallahi engkau akan benar-benar masuk surga. Selama engkau tidak melakukan dosa besar. Selesai. Alhamdulillah. Sudah surga? Sudah. Monggo kalau ada pertanyaan, 1 atau 2 silakan kalau ada. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ini sedikit bercerita dulu di awal, nggak apa-apa Ustaz ya. Nah, jadi Ana punya teman, ini Masya Allah sekali, kalau masalah ngaji dia semangat 45 lah. Di sana insya Allah pasti hadir. Lalu suatu ketika qadarullah Ana main ke rumahnya gitu. Ini mau ada kajian pada maghrib, jadi Ana kesana mungkin 4:30-an lah.
jam 5 gitu. Sampai sana lalu anak mendengar bahwasanya ibunya itu bilang, tolong Mbok belikan makan dulu, kan kamu mau kajian, seperti itu. Lalu anak juga mendengar bahwasanya anaknya menjawab, Yuk apa? Makan dulu. iya makan. Nah lalu anak mendengar juga anaknya itu menjawab, loh Bu, aku mau kajian, nanti takutnya telat kalau harus belikan ibu dulu. Oh biasanya kan kalau saya nggak kajian juga belikan ibu gitu. Padahal kita tahu, kita berdua, Ana sama teman Ana tahu bahwasanya kita itu pulangnya pasti malam kalau di kajiannya pada maghrib ini, jam 8 gitu. Sedangkan ibunya itu udah biasa makan sore katanya kayak gitu. Itu bagaimana saja? Dalam artian ilmu yang didapatkan itu bagaimana? Dia membelain ngaji, kajian, tapi satu sisi ibunya itu menyuruh ya buat beli, hanya sekedar beli makan gitu. Tapi bilangnya takut terlambat untuk kajian, seperti itu. Ibunya minta tolong untuk membeli makanan. Ibunya minta tolong untuk membeli makanan. Oke. Betul, betul, betul. Dalam kasus seperti itu, ini pertanyaan bagus. Jadi ada di antara kita yang semangat ngaji. Dan biasanya kalau kajian kan habis maghrib ya. Maghrib di Surabaya ini. Tapi di sisi lain punya ibu yang ibu minta tolong untuk diberikan apa? Untuk dibelikan nasi. Maka ini bagaimana? Karena nanti kalau beli nasi akhirnya telat kajian. Mana yang harus didahulukan? Kalau posisinya seperti tadi dan sudah terlanjur terjadi, maksud sudah di depan mata, ibu nyuruh beli makanan, maka itu anak jangan pergi ke kajian. Harus membelikan ibunya makanan. Para salaf dulu itu banyak terhalangi dari mengembara mencari ilmu karena pengen berbakti kepada orang tua. Ya. Kecuali kalau masih ada jeda waktu, maka ya ma atau bu, saya belikan, setelah itu nanti saya berangkat. Itu kalau masih ada jeda waktu. Tapi kalau sudah nggak ada jeda, tinggalkan gajian untuk sementara waktu, turuti ibumu. Ya, turuti ibumu. Ya. Abu Hanifah, ulama besar. Ulama yang terkenal di zamannya. Menaranya ilmu di zamannya. Tapi ibunya itu gak percaya sama Imam Abu Hanifah itu, lebih percaya ke ulama lain. Padahal ulama lain itu level keilmuannya jauh di bawah Imam Abu Hanifah. Tapi ibunya ini minta tolong anaknya, Imam Abu Hanifah, tolong antarkan aku ke ulama fulan. Dia diterno sama Imam Abu Hanifah. Padahal ini kok cara level keilmuan lebih tinggi siapa? Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah enggak ngomong ini. Lapo sampe niki njaluk fatwa nang wong iku. Wong anakmu iki lho lebih tinggi ilmune. Karena berbakti kepada orang tua itu amalan yang luar biasa. Panjenengan kalau masih ketunggon wong tua, waduh itu temenan itu. Sampean pegang erat-erat itu. Bener-bener itu ya. Makanya kalau kasusnya seperti yang jenengan sampaikan, jangan ke kajian dulu, tunaikan, membelikan nasi, makanan untuk ibu. Setelah itu berangkat ke kajian, telat tidak apa-apa. Ya, itu menggabungkan dua kebaikan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau ada silakan. Enggak, monggo silakan. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang ada apa Ustaz, ada anak itu dia tidak mau berbakti kepada orang tua. Karena ketika waktu kecilnya itu mungkin disiksa atau mungkin dia dibuang atau mungkin dia dipukuli, jadi merasa saya tidak perlu berbakti.
apakah dia tetap berdosa ketika tidak mau berbakti? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah tadi hadis ibumu itu termasuk untuk ibu tiri gitu, atau harus ibu kandung? Keutamaan dari hadis tadi, Ustaz. Iya. Yang pertama, apabila terjadi sebuah kasus orang tua itu berbuat dolim, menelantarkan sang anak, tidak berbuat baik kepada anak ketika anak masih kecil, apa boleh bagi seorang anak membalasnya dengan kedurhakaan? Tidak boleh. Islam itu agama kasih. Islam itu agama sayang. Orang tua tetap punya hak karena yang melahirkan. Dia yang mengandung, dia yang melahirkan, dia yang menyusui. Tetap punya hak. Ada aliran darah di tubuhnya mengalir dari darahnya orang tua. Maka tetap urusan dia dulu, ya sudah, maafkan. Ya, dan kalau bisa disambung dengan kebaikan, lupakan masa lalu, sambut lagi dengan baik. Ya, mudah-mudahan dengan itu ibunya berubah dan Anda mendapatkan pahala yang sangat banyak. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang nomor 2 tadi apa? Ibumu, apakah berlaku bagi ibu tiri? Dalam Islam, ibu tiri bukan ibu kandung. Tidak sama, beda. Ya. Tidak sama, beda. Itu nanti dalam masalah warisan juga beda. Ibu kandung sama anak kandung punya sangkutan waris mewarisi. Kalau anak tiri dengan ibu tiri tidak ada sangkutan waris mewarisi. Tetapi bukan berarti maknanya kemudian tidak berbuat baik. Tetap berbuat baik, tetap berbakti. Kalau misalnya ada orang sejak kecil ikut ibu tiri dan ibu tirinya ini baik, yang merawat, yang mendidik, yang nyekolahkan, yang nyisiri rambutnya, yang menyiapkan makanannya, sehingga sangat membekas di hatinya anak ini. Kalau anak ini berbakti kepadanya, atau kalau ibu tirinya sudah wafat, terus si anak ini berbuat baik kepada ibu tiri yang sudah wafat tadi, apakah sampai? Jawabannya sampai. Mendoakannya, atau mungkin bersedekah atas namanya, atau menghajikannya. Insyaallah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup nggih. Semoga bermanfaat. Matur nuwun, jazakumullah khairan katsiran. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.